Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Puji Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Dan firman Tuhan saya berikan judul, turutilah pesan ini. Yang terdapat di dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat dari perikop, dari ayat yang kita baca, perikop ini berisi tentang pesan atau perintah dari Rasul Paulus bagi Timotius. Kalau kita melihat di dalam ayatnya mulai dari ayat yang ke-2b sampai ayat yang ke-10, di situ Rasul Paulus menekankan kepada Timotius untuk menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, yaitu bersilat kata dan juga cinta uang. Tapi saat ini kita akan melihat ada pesan dari Rasul Paulus yang sangat penting bagi Timotius. Dan tidak hanya bagi Timotius saja, tapi juga bagi kita semua, orang yang percaya kepada Tuhan, yang perlu kita lakukan, yang harus kita turuti. Sesuai ayat pokok kita, turutilah pesan ini, turutilah perintah ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, gereja-gereja yang disempurnakan. Dan ini yang harus kita persiapkan, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menerima keselamatan daripada Tuhan. Saat Tuhan datang ke dunia ini, kita akan dibawa bersama-sama dengan Dia. Ada pesan yang disampaikan Rasul Paulus bagi Timotius, yaitu Rasul Paulus menyampaikan bahwa ada hal-hal yang harus kita kejar, yang harus kita gapai di dalam setiap kehidupan kita. Dan saat dikatakan kita harus mengejar dan kita harus menggapainya, berarti itu perlu usaha. Dan mari saat ini kita mau berusaha melakukan firman Tuhan, menuruti pesan-pesan ini. Dan apa sajakah hal-hal yang harus kita kejar, yang harus kita gapai, yang harus kita turuti di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan melihat di dalam ayat 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-11. Di situ ada 6 hal yang harus kita kejar dalam setiap kehidupan kita. Hal yang pertama yaitu adalah keadilan. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan. Yang pertama adalah keadilan. Mari kita bersama-sama membuka di dalam Yesaya 1 ayatnya yang ke-17. Yesaya 1 ayatnya yang ke-17, demikian firman Tuhan. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Di sini dikatakan bahwa keadilan, perjuangkan keadilan. Di tengah keadaan dunia saat ini yang semakin jahat, ya, banyak orang yang mementingkan dirinya sendiri. Mereka lebih memikirkan harta dan uang dan jabatan dan mungkin hal-hal duniawi lainnya. Sehingga keadilan semakin sulit untuk ditemukan. Dunia saat ini bisa saja kehilangan keadilannya, tetapi tidak dengan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Keadilan itu harus tetap ada di dalam setiap kehidupan kita. Keadilan yang disertai dengan perbuatan baik sesuai dengan ayat tadi, Yesaya 1 ayat 17. Disertai dengan perbuatan baik dan juga kasih kepada sesama. Itu harus terus menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Dan keadilan orang yang percaya kepada Yesus tentunya harus dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hal yang kedua yang kita kejar di dalam setiap kehidupan kita, yang harus kita turuti sebagai pengikut Kristus adalah beribadah. Ya, di dalam lanjutan 1 Timotius 6 ayat 11 dikatakan kejarlah keadilan dan kemudian ibadah. Sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, ibadah merupakan hal yang wajib yang kita lakukan. Dari ibadahlah kita dapat bersekutu dengan Tuhan yang kita sembah dan yang kita permuliakan. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, latihlah dirimu untuk beribadah. Bawa kehidupanmu untuk selalu ada di dalam peribadahan. Kita perlu melatih, ya, supaya ibadah itu menjadi gaya hidup dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya kebiasaan, bukan hanya rutinitas, tapi menjadi hal yang selalu kita lakukan, gaya hidup kita. Seperti saat ini, kita harus kembali beribadah secara online di rumah kita masing-masing.
Apakah kita tetap setia beribadah walaupun ibadah online? Apakah kita tetap setia mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh meskipun kita beribadah dari rumah, tidak di gereja, tidak ada yang memimpin pujian, tidak ada yang memainkan musik? Apakah kita memilih untuk melakukan aktivitas yang lain pada saat ibadah karena kita tidak pergi ke gereja? Dan saat ini mari Bapak Ibu, kita sedang diuji. Apakah kita benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan? Mari tetap setia beribadah dimanapun kita berada. Walaupun secara online, walaupun kita harus beribadah dengan terbatas di rumah masing-masing. Tidak bisa bertemu satu dengan yang lainnya. Orang lain tidak bisa melihat apakah Bapak Ibu di rumah beribadah atau tidak. Tapi mari kita mau setia melakukan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kemudian hal yang ketiga yang perlu kita kejar dalam kehidupan kita adalah kesetiaan. Ya, kita buka di dalam Amsal 3 ayat 1 sampai 3. Sekali lagi Amsal 3 ayat 1 sampai ayat 3, demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Janganlah sampai kesetiaan itu jauh daripada kita. Kesetiaan itu harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Karena untuk mengiring Yesus, kita perlu komitmen dan perlu kesetiaan untuk melakukannya. Kalau tidak ada kesetiaan di dalam mengiring Tuhan, maka kita akan mudah berpaling. Kita mudah terombang-ambingkan, kita mudah terpengaruh sehingga kita berpaling daripada Tuhan. Oleh sebab itu setialah kepada Allah. Melalui apa? Melalui doa kita, pujian penyembahan kita, puasa, ibadah, dan juga perenungan terhadap setiap firman Tuhan. Dan itu yang akan membuat kita semakin setia kepada Tuhan dan membuat komitmen kita untuk terus percaya kepada Tuhan itu semakin kuat dan semakin teguh. Kemudian hal yang keempat yang perlu kita kejar dalam kehidupan kita, yang harus kita gapai, yang harus kita turuti adalah kasih. Ayat yang sudah sering kita dengar, Matius 22 ayat 37 sampai ayat 39, yang mengatakan bahwa kasih kita harus kita berikan kepada Tuhan yang utama dan juga kepada sesama. Sesuai firman Tuhan, kasih merupakan hukum yang terutama dan yang pertama. Dan itu berarti kasih ini sangat penting. Harus kita terapkan di dalam setiap kehidupan kita. Semua hal yang kita lakukan di muka bumi ini, pekerjaan kita, pelayanan kita, dan semua hal-hal yang baik yang kita lakukan harus selalu dilandasi dengan kasih. Tentunya kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Kemudian hal yang kelima yang kita gapai bersama, yang kita turuti sebagai pengikut Kristus adalah kesabaran. Dalam hidup kita memang tidak pernah lepas dari yang namanya pergumulan, permasalahan. Dalam hidup ini juga kita banyak hal yang membuat kita mungkin menyerah, ya, membuat kita marah, kesal, dan juga kehilangan kesabaran. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita dalam menjalani hidup ini dibutuhkan kesabaran. Di balik kesabaran terletak sukacita, semangat yang baru, dan kekuatan ketika kita mengikuti Yesus. Karena apa? Saat kita sabar menghadapi pergumulan kita, ya, apapun yang kita hadapi saat-saat ini, kalau kita sabar, kita mampu terus berhubungan dengan Tuhan dan itu membuat kita mendapat kekuatan baru daripada Tuhan. Kalau kita terpengaruh dengan emosi, kita marah, kita kesal, kita menyerah, ya, tentunya masalah kita bukannya selesai, tapi akan semakin berat. Saat kita sabar menghadapi bersama dengan Tuhan Yesus, kita mampu melakukan hal-hal yang besar. Mungkin dalam hidup kita saat-saat ini ada banyak hal yang terjadi, terlebih khusus di tengah-tengah masa pandemi saat-saat ini. Semuanya menjadi serba terbatas, ya. Mungkin juga ada usaha dari kita, Bapak Ibu, saudara-saudara di rumah mungkin mempunyai usaha, ya. Yang mungkin saat ini menjadi terhambat karena keadaan pandemi saat-saat ini. Anak-anak tidak bisa bersekolah seperti biasa, tapi harus bersekolah dari rumah masing-masing. Mungkin juga ada pekerjaan yang harus dilakukan dari rumah. Semuanya serba terbatas. Ya, bahkan saat ini kita juga harus kembali ibadah secara online. Mari, saat-saat ini kita sedang dilatih untuk menumbuhkan kesabaran dalam setiap kehidupan kita.
Apapun yang kita hadapi saat-saat ini, kita mau sabar. Karena kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan selalu memperhatikan kehidupan kita. Asal kita selalu berharap kepadanya, puji Tuhan. Kemudian hal yang terakhir yang kita perlu raih, kita perlu gapai, kita perlu kejar dalam kehidupan ini. Yang perlu kita turuti adalah kelembutan. Dalam hal perkataan, dalam hal perbuatan, tindakan kita perlunya kelembutan. Saat-saat ini keadaan dunia semakin jahat dan itu memang benar. Kita harus menjaga identitas kita sebagai pengikut Kristus. Perlunya kita untuk selalu bertindak hati-hati dalam segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan disinilah kelembutan itu kita perlukan. Kita terapkan dalam setiap kehidupan kita, yaitu dalam perkataan dan tindakan kita. Kita mungkin saat-saat ini ada banyak hal yang bisa membuat kita mengatakan kata-kata yang tidak berkenan. Ya, kita bisa melakukan hal-hal yang kasar karena keadaan dunia saat ini semakin jahat dan membuat kita terkekang, membuat kita marah, membuat kita emosi, membuat kita tidak sabar. Tapi saat ini diingatkan kelembutan itu harus ada dalam kehidupan kita, dalam perkataan kita, dalam tindakan kita. Dalam perkataan kita, mari kita mau mengatakan kata-kata yang mendukung, yang menguatkan, yang memberkati. Kata-kata firman Tuhan. Bahkan saat yang kita sedang belajar untuk berdoa dengan mengucapkan kata-kata firman Tuhan. Mari kita gunakan seluruh anggota tubuh kita untuk melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Kelembutan di dalam perkataan dan juga di dalam tindakan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Itu adalah hal-hal yang kita perlu kejar, kita raih di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan katakan tadi, turutilah perintah ini, pesan-pesan ini. Ya, kejarlah hal-hal yang kita sudah bahas bersama-sama tadi. Dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menampakkan dirinya, menyatakan dirinya bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama mengakhiri renungan hari ini dengan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang diperdengarkan bagi kami. Dan tolong kami Tuhan untuk kami mampu menuruti setiap perintah-perintah-Mu. Menuruti setiap pesan yang Engkau sampaikan bagi kami. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPDI Ilsadai Magelang. Untuk kehidupan jemaat-jemaat Tuhan semakin setia, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.